Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala. Pertama-tama marilah kita senantiasa selalu bersyukur pada Allah Ta'ala bahwa pada saat ini kita semua masih diberikan kesempatan, kesehatan, kenyamanan, kedamaian, dan semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan bersyukur membuka mata hati, membuka mata jiwa, membuka mata kolbu, membuka mata batin, membuka mata ruhani, insya Allah kita akan mendapatkan bimbingan dari Allah yang berupa wahyu, roh atau juga energi yang sifatnya adalah menguatkan dan memberikan ketenangan. Sesuai undangan di WA Group bahwa topik pada malam hari ini adalah rumus kehidupan. Dan rumus kehidupan itu berupa adalah memperbanyak kebaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita masuk inti, saya sampaikan dulu prolog ya. Kalau pagi hari itu kan Nuwun sewu, khususnya ibu-ibu kan sukanya belanja sayur, buah, ikan. Kenapa pagi hari? Karena pagi hari itu adalah sesuatu itu segar. Kalaupun pagi hari tidak sempat, pasti Bapak Ibu sore atau malam hari Ibu Bini ke swalayan, yang di situ swalayan itu menyimpan sayur dan buah dan ikan itu di lemari es yang besar. Nah, ini artinya apa? Artinya kita ya secara alami ya manusia itu pengen yang segar. Maka ada istilah refreshing. Fresh itu artinya segar. Re itu kembali. Refreshing, re kembali, segar. Tapi saya kadang dicurati, bar refreshing, piknik, mulih kesel kabeh sambat. Itu namanya bukan refreshing itu. Kalau refreshing itu ya mental, spiritual, jasmani, rohani. Itu sampai di rumah ada pencerahan dan ada kesenangan, ada ketenangan yang di situ mendapatkan kesehatan. Nah, setelah kita belajar tentang kesegaran, ternyata itu segar dan manusia ya. Itu kan yang dibelanjakan ibu-ibu pagi hari itu sayur, buah, dan ikan itu kan segar. Nah, itu dimasak untuk tubuh kita. Setelah kita makan ya, besok pagi lagi tidak semua terserap oleh tubuh, tetapi ada ampas atau kotoran yang perlu dibuang. Kalau tidak dibuang sakit perut, Bu. Ada orang tidak bisa BAB itu bawa ke rumah sakit, gitu. Nah, ini secara jasmani, Pak. Padahal manusia terdiri dari jasmani, ya, pikiran dan jiwa. Tubuh, ya, tubuh tadi makanan tadi ini yang segar-segar. Artinya setiap hari itu kita ingin sesuatu yang segar, Pak. Nah, termasuk pikiran kita. Jiwa kita itu juga seperti itu, pengen yang segar, ya, pencerahan dan lain sebagainya. Cuma bedanya
Kalau yang tubuh tadi pagi hari membuang kotoran tuh ikhlas, orang gersulo, bahkan malah seneng, gitu. Tapi kalau kotoran jiwa, kotoran rohani, virus-virus rohani, ya, sakit hati, marah, ya, dendam, riya, pamer, sum'ah, orang lain pengen diketahui dan lain sebagainya. Ini kotoran-kotoran ini berbeda dengan yang kotoran tubuh yang sifatnya materi tadi dikeluarkan sangat senang, tapi yang ini tadi marah, sakit hati, kecewa, dendam itu dipelihara, bahkan ditular-tularkan untuk pembenaran ketidaksukaan, kedendaman, kebencian itu orang lain supaya membenarkan. Nah, inilah perbedaan yang sebetulnya kita belajar dari tubuh yang suka segar, kemudian kalau ampas-ampas kotoran itu kita buang, itu harusnya seperti itu. Maka kita sering saya suruh untuk belajar dari alam semesta. Jangan sampai kita malah ada kemarahan dipelihara, ada dendam dipelihara, itu sama dengan kita memelihara kotoran, Pak. Tidak sehat, Pak. Jiwanya tidak sehat. Lihat orang-orang yang penuh kedendaman, penuh kebencian, penuh sakit hati, kecewa, ya, tidak move on. Harusnya move in terus move on. Nah, maka ini sebagai prolog bahwa oh ternyata ya kita harus ikhlas membuang kotoran yang ada di pikiran kita, ya, marah, sakit hati, suka pamer, takabur, itu harus kita hilangkan. Kalau kita pelihara, kita nanti akan tidak mendapatkan pencerahan. Kita infak sedekah, kita pamerkan, saya infak, saya sedekah. Kamu kalau tidak saya kasih sedekah ini, kamu tidak makan. Ini namanya sudah menggugurkan pahalanya. Ya, saya ini udah umroh loh, udah haji loh. Orang tidak tahu apa dipameri haji umroh. Ya, nanti hilang pahalanya kalau dipamer-pamerkan. Misalnya seperti itu. Jadi kita memang penyakit-penyakit itu rohani, penyakit jiwa, penyakit pikiran itu harus kita hilangkan, ikhlas seperti kita punya kotoran dalam tubuh tadi. Nah, semoga prolog ini bisa menggugah hati kita sebelum kita masuk ke inti tema ini. Bapak Ibu yang saya hormati, rumus kehidupan, ya, ini perbanyak kebaikan. Tapi kadang kan kita mendengar berita, ya, orang yang tidak paham rumus kebaikan malah memperbanyak keburukan. Kontone dhewe ditembak misalnya, karena egois dan lain sebagainya. Ini kan tidak memperbanyak kebaikan, memperbanyak keburukan. Berarti dia tidak paham rumus kehidupan. Orang yang paham rumus kehidupan pasti akan perbanyak kehidupan. Maka dalam Quran itu ada 2 ayat yang suruh kita fastabiqul khairat. Kita disuruh untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Itu hanya 2 ayat. Surat Al-Baqarah dan surat Al-Maidah. Ya, nanti ayatnya cari sendiri. Ya. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Tidak ada berlomba-lomba kamu dalam keburukan. Ya. Maka ya, setelah kita mengetahui oh ternyata ya seperti itulah ya, supaya kita berbahagia di pagi hari ya, kita mendapatkan cahaya yang segar ya, udara yang segar ya, pikiran segar kan senang-senang yang segar-segar. Dan itulah maka kalau dalam sejarah Rasulullah itu orang yang rajin di pagi hari sudah ini tulan sebagainya ibadah, kemudian cepat-cepat itu akan mendapatkan malaikat rahmat. Kita bangun ya, sudah mandi, bersih, pakai wangi-wangian, ibadah, kemudian komunikasi dengan orang lain untuk mendapatkan rezeki, itu kan senang. Lalu kita dodolan urung adus ambune pengus ya sing dodol ya. Misalnya seperti itu. Jadi kalau kita seperti itu kan artinya ternyata rumus kehidupan adalah berbuat baik. Istilahnya ibda binafsi, kita mulai dari diri kita sendiri. Nah, kita sekarang ke ayat ya. Dalam surat 11 ya, surat Hud ayat 114,
Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafa minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayiat. Dzalika dzikra lidzakirin. Ya. Wa aqimis sholat, dan tegakkanlah sholat, ya. Wa aqimis sholat. Tarafayin nahari wa zulafa minal lail. Yaitu pada kedua tepi siang, ya, jadi pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan dari malam. Wa zulafa minal lail. Nah, ini karena temanya kebaikan, yang kita bahas adalah innal hasanati, ya. Sesungguhnya hasanah, kebaikan-kebaikan ini jamak, ya, inna. Yudhibna dari kata dhahaba, yadhabu itu pergi. Kalau di sini karena kebaikan, ya, yudhibna itu adalah menghilangkan as-sayiat, keburukan-keburukan. Jadi kebaikan itu menghilangkan keburukan-keburukan. Kalau tadi kita punya kotoran jiwa, memelihara jiwa, marah, sakit hati, dendam, kecewa, benci, ada pamer, ada sum'ah, ada sombong. Nah, itu kalau kita berbuat baik, itu stop, kemudian kita berbuat baik, itu akan pergi sayiat keburukan tadi. Tapi kalau dipelihara, ya nggak pergi-pergi. Dzalika, yang demikian itu, dzikra, ya, peringatan, ya, yang dimana itu adalah peringatan untuk siapa? Lidzakirin, untuk orang-orang yang selalu ingat. Zakir, ya. Jadi orang yang selalu ingat itu kan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang-orang yang selalu ingat Allah itu, ya, waktu duduk, berdiri dan berbaring. Nah, kapan itu? Ya hampir setiap saat, duduk, berdiri, berbaring. Itu artinya kan kita selalu menghadirkan Allah, ingat Allah. Maka zikir kemarin ada ingat Allah, ingat ciptaan Allah, ingat hukum Allah. Sehingga kita selalu terhubung atau nyambung. Selanjutnya, ya, di dalam surat Al-An'am ayat 160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa'a bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Man, siapa? Ini orang, jaa'a, ya, datang, ya, telah datang, ini fi'il madhi, bil hasanati, dengan hasanah, dengan kebaikan-kebaikan. Binya kan huruf jar, jadi dibaca bil hasanati. Falahu, fa maka lahu baginya asru amsalihya, 10 permisalannya atau lipat 10 kali. Wa man jaa, dan barang siapa yang datang bisayati, dengan keburukan-keburukan, fala maka tidak yujza, ya, mereka dibalas illa kecuali mislaha, yang semisalnya. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak didolimi atau tidak dianiaya, tidak dirugikan. Nah, ini kan kemurahan Allah yang Maha Pengasih Penyayang, Pak. Kita berbuat baik itu dilipatkan 10 kali. Tapi kalau berbuat buruk, ya balasannya juga semisal itu. Artinya sebenarnya Allah itu tidak Maha Kejam, tapi Maha Pengasih Penyayang, ya, Maha Pemurah, Maha Pemberi rezeki, Maha mengetahui apa yang kita perbuat. Kalau sampai kita berat timbangan yang buruk di dalam kehidupan ini karena tidak paham tentang rumus kehidupan, ya kasihan sekali. Setelah kita paham, oh rumus kehidupan itu berbuat baik, semampunya berbuat baik itu mastata'tum, dengan pikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Pokoknya intinya itu dari dalam sini tahu, Pak, saya ini berbuat baik atau tidak, saya ini kasar apa halus atau tidak, saya ini berkata dengan orang pamer apa tidak, itu yang dari dalam ini tahu harusnya. Tapi kalau yang tidak peka, ya malah nuruti dan lain sebagainya, itu masalahnya itu.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ya, tadi ya, kuncinya kotoran yang ada di dalam rohani, virus-virus rohani kita bersihkan, kita ikhlas seperti kita membuat BAB ya kalau yang tubuh, tapi kalau pikiran dan jiwa yaitu tadi virus-virus rohani, kotoran jiwa kita bersihkan, kita berbuat baik dan Allah akan memberikan istilahnya imbalan yang sangat luar biasa. Demikianlah apresiasi dari Allah ini. Ya. Dan ini korelasinya kepada surat 40 ayat 40 ya, surat Ghafir ayat 40. Di sini disebutkan man amila sayyi'atan fala yujza ila mislah. Hampir sama redaksinya ya. Man barang siapa amila berkarya atau berbuat atau berperilaku sayyi'ah buruk ya. Fala yujza maka mereka tidak dibalas ila kecuali, ila itu dari in dan la. In jika, la tidak, jika tidak atau diartikan kecuali. Mislaha yang semisalnya. Waman amila dan barang siapa yang berkarya, berbuat, berperilaku solihan soleh, ya, soleh. Min dari zakarin, ya, laki-laki, unsa atau perempuan, wahwa mukminun, syaratnya dia itu beriman. Beriman itu terbuka mata hatinya, terbuka mata kalbunya, terbuka mata jiwanya, terbuka mata batinnya. Kebalikan dari kufur, kalau kufur itu tertutup kalbunya, tertutup hatinya. Faulaika, ya, maka mereka itu yadkhulunal jannah. Mereka itu akan dimasukkan, ya. Ini fiilnya fiil mudhari'. Ya. Fiil mudhari' itu sedang atau akan. Kalau saat ini ya, secara pragmatis orang-orang yang berbuat baik dengan keimanan tadi ya, sudah dalam taman keindahan, taman kesejukan, taman kedamaian. Ya, itu namanya fiil mudhari'nya sedang berjalan. Kemudian yurzaquna, ya, diberikan rezeki, Pak. Ya, ini fiilnya mabni majhul ya. Fiha, ya, di dalam kedamaian tadi di dalam taman tadi bighairi hisab dengan tidak ada perhitungan. Artinya di dalamnya itu tanpa hisab. Artinya ya sekehendak Allah. Kalau orang itu sudah berbuat baik, iman, ya, dia itu diberikan sesuatu yang tanpa hisab, tanpa perhitungan. Kalau orang sekaya di Indonesia itu harta bendanya bisa dihitung, Pak. Bisa. Yang paling kaya di planet bumi ini, di dunia ini mungkin bisa dihitung? Bisa. Tapi kalau tanpa hisab, ya, tanpa perhitungan rezeki dari Allah, ini tidak ada perhitungan. Artinya ya Allah itu rezekinya tanpa batas, kecerdasannya tanpa batas. Maka kalau kita ya meminta pada Allah itu yang banyak saja, jangan hanya sedikit kan begitu, karena Allah itu maha luas segala sesuatunya. Ya, sampai sini bisa ditangkap ya. Mungkin ada komentar atau pertanyaan atau tambahan, tak persilahkan. Jadi rumusnya adalah dalam kehidupan ini berbuat baik. Dah itu rumus. Berpikir baik, berkata baik, berperilaku baik. Itu rumus. Kalau sampai ada kejadian-kejadian yang di luar kebaikan, nah itu keluar dari rumus. Orang-orang itu mungkin belum paham rumus kehidupan. Maka penting rumus kehidupan itu. Nah, untuk mendapatkan rumus kehidupan supaya diri kita ini bisa meniti ke dalam diri, bisa memahami, ya, damai di dalam diri, ya. Kuncinya kan kalau kita tahu rumus kehidupan nanti hati kita damai, Pak. Kalau dalam rumah tangga itu suami damai, istri damai, anak damai, kan indah sekali dalam rumah tangga. Kalau suami galau, istri pusing, anaknya beling, itu kan umpet itu kan, ya. Maka kita memang harus, kalau orang Jawa itu ulah rasa kedalaman jiwa kita. Jadi ulah rasa ngering cipta menggalih sangkan paraning dumati kan begitu. Yaitu mbah kita.
Jadi oleh Rasul itu rasa Pak, kedalaman jiwa kita. Kan orang biasanya hanya memperhatikan tuh jasmani atau tubuh saja. Untuk kedalaman jiwa itu kurang. Nah, dan namanya ilmu, itu kelakoni kan dilaku. Agama itu praktek. Dalam kita belajar Al-Quran kalau tidak praktek itu kena ayat, ya. Surat 61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna mala tafngalun kabura maktan indallahi ma tafngalu ya apa-apa yang kabura maktan dosa besar mata kuluna malah tafngalun apa-apa yang kamu katakan tidak kamu kerjakan. Ini maksudnya memang praktek. Kalau mbah kita yang ilmu itu kelakon kan dilaku. Jadi ilmu itu bukan hanya teori, bukan informasi. Nah, sering saya sampaikan ya, seorang walaupun lulusan dari suatu titelnya banyak tapi belum nikah, belum bekerja. Dia menyampaikan tentang zakat, menyampaikan dengan rumah tangga sakinah kan belum, itu kan baru informasi, baru teori, belum melakoni. Rasul itu ilmunya dulu, dapat wahyu baru menyampaikan dan menjalani dulu. Rasul itu 40 tahun dapat wahyu, dijalani baru disampaikan. Jadi perbedaannya itu bukan saya kalau dai cilik itu gimana, ya itu untuk tarbiyah, untuk latihan saja. Sebetulnya juga harusnya memang agama itu kita jalani baru kita sampaikan. Berilmu itu tuntasnya dijalani, memang tuntasnya harus dilakoni. Kalau tidak kan ya ngaji ke sana kemari tidak dijalani, itu kan namanya kan kolektor ilmu, ya gitu. Ya, jangan hanya kolektor ilmu. Setelah dilakoni, dijalani, ya. Begitulah sebetulnya ilmu itu tuntasnya harus dijalani. Seperti tadi dalam surat 61 ayat 23 tadi, kenapa kamu berkata kamu tidak melakukan itu dosa besar di sisi Allah, kan begitu. Kalau ilmunya tinggi, implementasinya nol, itu tidak ada gunanya Pak. Namanya troublemaker. Dhuwur ya, titelnya banyak, ini banyak dan sebagainya, ya. Tapi tidak di manifest, tidak difaktakan, tidak dilakukan, malah untuk keburukan, ya. Inilah sebetulnya karakter itu perlu fleksibel Pak. Orang yang sukanya sombong itu ilmunya tinggi, ilmunya itu malah untuk sombong loh Pak. Wah, aku ini sudah sarjana alam gaib misalnya gitu. Waduh, saya ini sudah ini. Memang orang kalau diomongi sudah ini itu seneng misalnya gitu. Malah keri Pak tengkuping asline gitu loh. Ya. Jadi kalau ilmunya tinggi ya, pengamalannya nol, itu tidak ada gunanya. Kalau bahasa akademiknya ya troublemaker gitu ya. Dan belajar itu perlu kebersihan jiwa. Kuncinya di sini Pak. Dalam kita belajar wahyu Allah, Al-Quran, ayat-ayat Allah itu kuncinya adalah qalbun salim, kebersihan jiwa. Kalau jiwanya bersih, ayat atau energi roh wahyu itu akan masuk ke dalam diri kita. Tapi kalau jiwanya kotor tidak bakalan bisa masuk. Ayatnya jelas kok, surat 56 ya. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan disentuh kecuali orang yang disucikan. Disentuh aja tidak kok, kalau kotor itu harus suci jiwanya dulu, bersih, baru ayat itu masuk. Maka di dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat 49 bahwa ayat-ayat itu ada di dalam dada orang-orang yang beriman dan berilmu. Belajar itu banyak tirakat ya, misalnya buka gadget yang tak berguna. Jadi memang dalam belajar kita itu kan hampir semua kita punya gadget Pak, punya HP. Nah, itu di situ kan banyak ilmu. Nah, kalau tidak tirakat, yang diputar itu konten-konten ya sandiwara, konten apalagi pokoknya yang tidak ada manfaatnya. Tapi kalau kita mau tirakat, yang diputar itu yang baik ya. Kalau ada berita istilahnya akidah dan sebagainya, ini sesuaikah dengan Al-Quran, itu namanya
dia sudah mendapatkan sesuatu karena dia tirakat. Tapi tirakat di sini bukan tirakat kalau bahasanya sekarang, karena sama-sama tirakat ya, itu berbeda ya. Kalau zaman nenek moyang kita dulu tirakatan itu ya, malamnya zikir ya, sholat dan lain sebagainya, siangnya puasa. Tapi kalau tirakatan sekarang malamnya kadang joget-joget, siangnya tidur. Bedanya di situ. Sama-sama undangannya tirakatan ya. Ini kita harus tahu juga. Kemudian ba'da isya kalau tidak ada acara ya, tidur dan kemudian malam bangun. Ciri orang yang bertakwa itu kan salah satunya malam itu juga merenung ya, tahajud dan lain sebagainya. Dan ilmu dari Tuhan itu ibarat air ya. Ini sering saya sampaikan, ilmu ibarat air, maka wadah gelasnya harus bersih, Pak. Kalau nuwun sewu, ini misalnya saya punya gelas ya, kemudian diisi air apa? Bersih, suci ya. Ini kalau diminum enak, bismillah. Ya. Airmu. Nah, karena ilmu Allah itu ibarat air, wadahnya harus bersih. Gelasnya ini kalau kotor, walaupun nanti diisi madu, ya, misalnya gelasnya ada telek lincung, diisi madu, tetap kotor, Pak. Maka kuncinya wadahnya, wadah diri kita itu harus bersih dulu. Gelasnya, wadahnya harus bersih, ya, karena ilmu dari Allah ibarat air. Kalau wadah kotor, misal ada racun atau kotoran hewan, maka diisi air, diisi apapun juga akan beracun dan kotor. Ini, jadi kuncinya, rumusnya juga kita harus membersihkan wadah itu. Nah, sekarang kalau ini tadi saya gambarkan wadah yang kelihatan. Sekarang wadah yang istilahnya yang di dalam jiwa, tadi kan manusia dari tubuh, pikiran dan jiwa. Pikiran dan jiwa, ya. Contoh wadahnya itu suka sombong, ilmu masuk ya malah untuk kesombongan. Kemudian wadah itu menentukan kualitas isi. Iya, Bung. Kalau wadahnya itu besar, bersih, kemudian diisi itu juga mendapatkan isinya juga besar, kualitasnya juga baik. Tapi kalau sudah wadahnya kecil, belum dibersihkan, ya, kotor, nah, maka kita ya mendapatkan sesuatu yang kurang baik. Maka belajar itu sambil membersihkan jiwa. Nah, ini juga kunci ya, rumusnya ya, kita belajar itu sambil membersihkan jiwa. Sebab ada Bapak Ibu, ada acara pengajian eneng dalan padu. Ini juga memprihatinkan ya. Saya pernah dicurhati ya, cuma masalah suruh masuk sana tidak masuk, yang satu harus masuk, yang satu tidak. Karena kan hornya sudah banyak itu menjadi padu dan lain sebagainya. Ini kan kasihan. Ataupun masalah apa ya. Jadi harusnya kan seperti masjid itu kan ada ya, cuma sesuatu apa menjadi padu dan lain sebagainya. Harusnya apapun masalahnya masjid solusinya. Ya. Masalahnya apa? Oh, itu jamaah enggak punya beras. Harusnya ketua takmir harusnya enggak kayak wah kayak jamaahnya orang liwet ya jupuk kas kan gitu. Nggih Pak takmir. Jadi kan kebutuhannya jamaah itu bukan ilmu saja ya gitu. Ya, ini memang Masjid Taklim itu adalah pelopor untuk masjid, tempat memberikan solusi. Apapun masalahnya, masjid solusinya. Setuju Pak? Juga wadah bersih, isi bersih, mudah untuk tafakur dan tadakur ya. Jadi kalau wadahnya sudah bersih, isinya bersih, itu mudah untuk tafakur, berpikir dan ingat kepada Allah. Muaranya hati bersih, pikiran jernih. Nah, setelah itu balasan kebaikan itu ya sebagaimana kalau dalam kisah itu adalah Nabi Yusuf. Saya ambilkan dalam surat 12 ya. Surat Yusuf ya ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wallama balago asuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika dia sampai ke dewasaannya atau Yusuf tadi, kami berikan dia hikmah dan ilmu, dan seperti itulah kami balasi orang-orang yang berbuat baik. Jadi karena kuncinya adalah muhsinun, berbuat baik, berbuat ahsan ini ya. Maka rumusnya dalam kehidupan ini adalah berbuat baik atau muhsin. Seperti Nabi Yusuf mendapatkan ya menjadi perdana menteri karena dia selalu berbuat baik. Juga Musa ya. Ini hampir sama redaksinya dalam surat Qasas ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallama balago asuddahu wastawa atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Jadi redaksinya hampir sama. Dan ketika sampai dewasa ya Musa itu dan sempurna, kami berikan dia hikmah dan ilmu, seperti itulah balasan orang-orang yang berbuat baik. Jadi orang yang berbuat baik itu balasannya hikmah dan ilmu, kefahaman dan juga ilmu. Itulah karena dia muhsin atau berbuat. Maka rumus kehidupan ini adalah berbuat baik, berkata baik, berpikir baik, kemudian juga kita selalu yaitu tadi kebaikan akan kembali kepada diri kita karena hukum tarik menarik dan hukum tabur tuwe. Kemudian manfaat tafakur dan tadakur ya, ini kita ringkas dulu ya. 1. Meminimalkan stres. Ya, rio hiruk piko ya selalu menyertai langkah kita hingga membuat pikiran, hati dan jiwa kita tak jernih lagi. Berpikir tanpa mempertimbangkan banyak hal hingga terwujud dalam tindakan gerusa-gerusu pula yang bisa mengakibatkan kerugian diri juga orang lain, yang ujung-ujungnya memicu stres. Maka dibutuhkan waktu menepi, menenangkan, menepke pikir. Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah untuk dzikir dan tafakur. Jadi orang itu dzikir dan tafakur itu memang perlu ya. Jangan sampai kita hidup ini lupa akan jati diri kita, lupa akan berpikir, lupa akan merenung, lupa akan ingat Allah yang akhirnya akan hampa. Tapi kalau sudah tafakur, tadakur, ada pencerahan, hati ada ketenangan, hidup stabil karena sudah paham apa yang ditunjukkan Allah, hidup ini walaupun sendiri itu sudah tenang Pak. Jadi sudah dalam meditatif, dalam ketenangan batin yang luar biasa. Tapi kalau ketenangan batin belum ada, wah ini tidak tenang, yo tawang mangu. Besok lagi sampai rumah yo, bingung lagi karena memang dari dalamnya itu belum ada ketenangan. Tapi manakala sudah ada ketenangan, ya sudah paham, oh saya nanti harus begini, harus begini. Hidup itu perubahan. Hidup itu hakikatnya sendiri. Maka rumusnya harus berbuat baik. Kita ajak keluarga berbuat baik, kita mulai dari ibda' binafsi, diri kita sendiri. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, karena saya ada informasi kajian untuk sementara. Betul? Oke, nanti dibetulkan. Nanti dibetulkan bisa. Jadi Bapak Ibu yang kuncinya adalah, saya ulangi, ya rumus kehidupan itu adalah berbuat baik. Berbuat baik dalam kehidupan ini, apalagi sisa umur kita ini ya, harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tidak memahami rumus kehidupan. Sehingga kalau kita sudah paham tentang rumus kehidupan ini, insya Allah kehidupan kita ini akan bermanfaat untuk diri kita ya, kemudian untuk keluarga dan juga umat masyarakat. Istilahnya kita belajar sudah learning to know, kita paham, setelah itu kita learning to do, kita jalani, kemudian learning to be, kita menjadi apa yang kita jalani itu, kemudian learning to live together, kita sudah bersama-sama umat untuk membangun peradaban ini, ya, menebar kasih sayang di semesta ini. Semoga semua makhluk hidup, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, senantiasa hidup berbahagia. Nasrun minallahi wa fadlun qarib. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.